A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya kami akan menyampaikan sebuah bimbingan keluhuran budi. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat sebagai sumber pengetahuan dan sebagai sumber daripada perbuatan kita di dalam melakukan kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu saudara-saudaraku, kali ini kami akan mengangkat sebuah tema dengan judul kefakiran atau kemiskinan mendekati sebuah kekufuran. Memang tidak dipungkiri ya saudara-saudaraku, setiap manusia ini menginginkan hidupnya ini berkelimpahan harta, berkelimpahan kesehatannya, selalu dalam keadaan kondisi prima. Ataupun apa-apa di dalam kehidupan ini, semua manusia itu pasti menginginkan kehidupan, kebahagiaan, baik di dalam dunia maupun di akhirat. Itulah harapan kita semuanya, bahwasanya kita ini ingin mulia di dunia dan ingin mulia di akhirat. Itu tentunya hanya sebuah teori, tetapi untuk mempraktekannya pasti akan mengalami yang namanya kesulitan. Apalagi kita ini hidup di dunia ini dihadapkan oleh segala sesuatu yang mana di dalam kehidupan ini ada ujian berupa kesenangan dan ujian berupa kesengsaraan. Apalagi kita manusia ini dihadapkan oleh ujian kefakiran atau kemiskinan. Semua manusia pasti tidak mau menginginkannya atau tidak mengharapkannya. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, kemiskinan atau kefakiran, kenapa sih dikatakan bahwa kefakiran atau kemiskinan ini mendekati sebuah kekufuran? Karena hal ini mengenai tentang urusan makan. Manusia kalau sudah berkaitan dengan urusan makan, berkaitan dengan urusan perut, apalagi dalam kondisi lapar dan tidak ada yang dimakan, pasti akan membuat manusia itu gelap mata, dan apapun yang ada di depan matanya itu pasti akan disikatnya, pasti akan disantapnya, tidak peduli itu halal ataupun haram. Yang terpenting manusia bila dihadapkan kefakiran kemiskinan, di dalam benaknya itu yang penting bisa makan. Inilah yang dimaksud secara syariat.
Jadi kalau secara syariat itu berpikirnya kemiskinan harta atau kemiskinan yang berhubungan dengan jasad jasmaniah ini, di mana hal tersebut berkaitan dengan urusan perut. Manakala perut ini kosong, dalam keadaan fakir atau miskin, terkadang manusia ini tidak peduli apa dihadapkannya, entah itu haram, entah apapun halal, tidak peduli mereka, yang penting perut ini kenyang, perut ini terisi. Itulah saudara-saudaraku sisi pandangan dari syariatnya. Bagaimana kalau kita pandang dari sisi hakikatnya? Kalau kita pandang secara hakikatnya adalah kefakiran hati ini, kefakiran hati manusia ini, atau kemiskinan hati manusia ini dari sebuah ilmu tentang untuk keluhuran budi. Secara hakikatnya kemiskinan hati, di mana hati ini miskin dengan ilmu, agar kita ini bisa membersihkan kotoran-kotorannya hati. Kemiskinan sebuah ilmu pengetahuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku makna daripada kefakiran atau kemiskinan itu bukan dipandang dari jasad jasmaniah, tetapi dipandangnya hati manusia ini fakir, hati manusia ini miskin tentang ilmu-ilmu bagaimana cara membersihkan kotoran-kotorannya hati. Jika ilmu ini jauh dari hati, sudah bisa dipastikan bahwa hati manusia itu akan menjadi kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita manusia ini hatinya tidak bisa dibersihkan, miskin dengan ilmu hakikat menuju makrifat, maka bisa dipastikan itu akan mendekati sebuah kekufuran, bahkan dikatakan sebagai manusia yang kufur. Bagaimana hati tidak menjadi kufur? Bagaimana hati tidak menjadi ingkar terhadap Allah? Hati ini zalim terhadap Allah. Kenapa demikian? Ya karena di dalam hati manusia ini penuh dengan sampah, penuh dengan kotoran-kotorannya hati yang tidak dibersihkan oleh sebuah ilmu. Karena tidak ada ilmunya untuk cara membersihkannya. Sedangkan untuk membersihkan sebuah kotoran, tentu hal ini diperlukan sebuah alat untuk mensucikan kotorannya hati. Seperti halnya kalau kita membersihkan sampah berserakan di halaman rumah, tentu kita harus membersihkan dengan menggunakan alat. Seperti halnya dengan kotoran hati ini. Jika kita mau membersihkan kotoran hati, tentu kita harus menggunakan alat. Alatnya apa? Alatnya adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat dan makrifat, serta melakukannya secara istiqomah.
Itulah yang dikatakan bagaimana caranya kita ini membersihkan kotoran-kotorannya hati, harus menggunakan alat. Untuk membersihkan sebuah kotoran hati diperlukan sebagai alat atau tindakan dari sebuah ilmu hakikat menuju makrifat. Itulah sebuah alatnya sebagai pembersih kotoran-kotorannya hati. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, dan hal ini juga pernah terjadi, pernah dialami sejarahnya Nabiullah Ismail alaihissalam dengan ibunya Siti Hajar. Di mana di situ Siti Hajar beliau mencari air ke sana kemari, dari Sofa ke Marwah, mencari air yang di mana sekarang dikenal dengan air Zam-Zam. Begitulah dengan apa yang terjadi di dalam diri kita. Kita harus mencari air kehidupan, di mana manfaatnya air kehidupan itu adalah untuk membersihkan kotoran-kotorannya hati. Untuk itu saudara-saudaraku harus menggunakan alat untuk membersihkan kotorannya hati tersebut, yang berupa apa? Yang berupa bimbingan-bimbingan, ajaran-ajaran dinul haq, ajaran-ajaran mengesahkan Tuhan, ajaran-ajaran keluhuran budi seperti ini. Itulah sebagai alatnya, di mana hal tersebut disampaikan oleh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang khusus untuk membersihkan kotorannya hati. Dan hal ini kalau sudah kita lakukan, harus kita lakukan secara istiqomah, kontinu, ataupun secara konsisten. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, kembali di dalam tema tersebut di atas, tentang kefakiran atau kemiskinan mendekati sebuah kekufuran. Siapa-siapa yang mendekati kekufuran adalah mereka-mereka golongan-golongan ahli hijab, di mana ahli hijab itu mereka miskin hatinya, miskin ilmu tentang ilmunya hati. Dan mereka ahli hijab itu hanya senang dalam urusan-urusan duniawiah ini saja. Itulah secara hakikatnya, walaupun terkadang mereka itu kaya harta, hartanya melimpah, tidak kekurangan suatu apapun. Sepertinya kesehatan jasmani sehat, rohaninya kelihatannya sehat, manakala tidak tahu ilmunya tentang ajaran hakikat menuju makrifat, belum bisa mempraktekannya ilmunya, belum melakukan secara konsisten dan istiqomah, maka hati tersebut masih dikatakan miskin. Itulah yang dikatakan miskin hati, fakirnya hati, yang pasti mendekati sebuah kekufuran. Manakala hati ahli hijab, ahli saudara-saudara kita manusia itu tidak mau menerima ajaran-ajaran dinul haq, tidak mau mendengarkan ajaran-ajaran mengesahkan Tuhan seperti hal ini, maka bisa dipastikan
kotoran hati itu akan tetap melekat sampai dia mati. Apakah kita ini mau miskin di dunia dan di akhirat? Ini ranahnya hati, bukan ranahnya jasad jasmania ini. Kalau mungkin miskin harta yang berkaitan dengan jasad jasmania itu mungkin tidak ada nilainya dan tidak ada harganya. Tetapi manakala miskinnya hati, miskinnya ruh ini tidak bisa melakukan atau tidak bisa bertemu dengan Allah, maka manusia itu akan mengalami kemiskinan selama-lamanya. Dalam dunia juga miskin, lebih-lebih di dalam akhirat pasti akan mengalami yang namanya kebangkrutan. Yang dianggapnya mereka itu beramal banyak, yang dianggapnya mereka melakukan ibadah sholat tidak berhenti-berhenti di masjid, puasa mungkin tidak pernah putus. Tetapi kalau iman kita masih hanya duduk di syariat saja, iman kita masih duduk di nurul iman saja, maka amal-amal tersebut tidak ada manfaatnya. Alias nanti di akhirat itu akan dilempar ke muka kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu masih mengaku-ngakui dirinya yang bisa beramal, masih mengaku-ngakui dirinya yang bisa beribadah, seolah-olah ingin menyaingi Tuhan. Itulah saudara-saudaraku, banyak yang tidak disadari oleh manusia, hatinya ini masih miskin, masih mendekati dalam kekufuran. Itulah saudara-saudaraku hakikatnya miskinnya hati. Bukan miskin jasad jasmania ini kekurangan uang, itu bukan. Tapi miskinnya hati ini tidak tahu ilmu, tidak ingin mencari tahu ilmunya. Kalau ada kajian-kajian seperti ini di-scroll saja, dilewatin saja, tidak mau tahu. Nah, itulah saudara-saudaraku sebetulnya sebenar-benarnya hati yang miskin. Jika hati miskin tersebut dibiarkan terus-menerus sampai mati, maka di akhirat mengalami kebangkrutan, mengalami kegelapan. Berbeda dengan ahli zuhud, justru ahli zuhud itu entah dihadapkan ujian berupa kenikmatan, harta banyak, atau dihadapkan ujian dengan kemiskinan, beliau-beliau ahli zuhud itu sudah tidak ngefek sama sekali di dalam hatinya. Karena di dalam hatinya beliau-beliau kekasih Allah itu sudah paham, sudah mengerti bahwa segala sesuatu apa yang didatangkan, baik itu enak atau tidak enak, itu hanyalah karena lillah, karena Allah semata, atas penguasaannya, dan mereka pasti menerima apa yang ditakdirkannya. Itulah saudara-saudaraku tentang tema yaitu kefakiran atau kemiskinan mendekati sebuah kekufuran.
Kesimpulannya adalah kemiskinan, kefakiran kalau berkaitan dengan jasad jasmania ini sangatlah mudah untuk diselesaikan. Tetapi manakala kefakiran atau kemiskinan hati ini, jika manusia itu tidak mau mencari tahu ilmunya, maka akan mengalami yang namanya miskin selama-lamanya. Itulah saudara-saudaraku, seperti halnya tema tadi di atas, bahwa kemiskinan mendekati sebuah kekufuran itu sudah pasti dan sudah jelas. Manakala hati jika miskin tentang ilmu hakikat dan ma'rifat, maka sudah pasti manusia itu mendekati kufur, bahkan dikatakan manusia kufur. Itulah saudara-saudaraku apa yang kami sampaikan. Semoga sedikit apa yang kami sampaikan ini menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang benar-benar bermanfaat. Untuk itu saudara-saudaraku, sebelum saya tutup, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.